Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arrifa lakum an nafsi. Ismi Nafi'atur Rashidah. Wa tastati'una an tad'uni Bu Rashidah. Jadi perkenankan saya memperkenalkan diri pada kalian. Nama saya Nafi'atur Rashidah. Kalian boleh memanggil saya Bu Rashidah. Lastu sukanun min Yogyakarta asliyan, walakinni ji'tu min Temanggung, Jawa Wusta. Jadi saya sebenarnya bukan penduduk asli Jogja, tapi saya datang dari Temanggung, Jawa Tengah. Wa annani udhiftu an u'allima al-lughata al-arabiyyah fi madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah saniyah Yogyakarta. Jadi saya di sini ditugaskan untuk mengajar bahasa Arab di Mandua Yogyakarta ini. Mundu sanata alfain wa tis'ata asyar. Jadi sejak tahun 2019 yang lalu. Wulidtu fi Temanggung 29 min syahri Desember sanata alfin wa tis'imi'atin wa thalathatun wa tis'ina miladiyah. Fal'an umri huwa 26 sanatan. Nah, jadi saya lahir di Temanggung pada tanggal 29 Desember 1993. Maka saat ini umur saya adalah 26 tahun. Ana mutakharrijatun fi al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi saya dulu adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, biqismi ta'limil lughatil arabiyyah fi kulliyatit tarbiyah wa fannit ta'lim. Dulu saya belajar di jurusan pendidikan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Amma riwayatu dirasati mundu tifli ya awalan Rawdatul Atfal Masyitah al-Ula Parakan Kauman, thumma al-Madrasah al-Ibtidaiyah al-Hukumiyah al-Ula Parakan Kauman, thumma al-Madrasah al-Mutawassitah al-Islamiyah al-Hukumiyah Parakan, thumma al-Madrasah al-Thanawiyah al-Hukumiyah al-Ula Temanggung, thumma al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi riwayat pendidikan saya mulai dari kanak-kanak, yaitu pertama di RA Masyitoh 1 Parakan, selanjutnya di SD Negeri 1 Parakan Kauman, kemudian saya melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Parakan. Selanjutnya saya masuk di SMA Negeri 1 Temanggung dan akhirnya masuk ke jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kalau dilihat-lihat, dulunya saya di SMA Negeri 1 Temanggung, jurusan IPA lagi. Kok bisa ya? Kok bisa-bisanya, gimana ceritanya masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN Suka Jogja. Nah, ada sedikit cerita yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Yuk kita dengerin. Nah, setelah lihat daftar riwayat pendidikan Ibu, gimana tuh ceritanya dari SMA negeri kemudian masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN? Apa nyambung itu sebenarnya? Gimana tuh ceritanya? Nah, memang mungkin ini bagian dari takdir. Jadi sedikit cerita pengalaman, semoga aja ada inspirasinya, semoga menginspirasi ya. Jadi dulu Ibu itu belajar bahasa Arab itu pertama kali
ketika setingkat SD, walaupun pada waktu itu belajarnya bukan di SD. Jadi pada saat ibu SD itu setelah pulang sekolah, nanti ibu tuh sekolah lagi, namanya Madin, Madrasah Diniyah. Karena ibu sekolah di SD yang agamanya cuma ada satu aja pelajaran agamanya, maka orang tua saya mewajibkan untuk ikut Madin, Madrasah Diniyah, di mana di dalamnya itu semuanya pelajaran agama termasuk bahasa Arab. Di situ saya sudah belajar bahasa Arab, tapi saya belum paham nih apa sih maksudnya, belum paham, cuma ikut aja gitu. Walaupun pada saat itu saya kalau lihat tulisan Arab sebenarnya udah bisa baca, asalkan ada harokatnya loh ya, udah bisa baca, karena waktu itu saya udah bisa baca Quran. Jadi kalau cuma baca itu bisa, tapi nggak tahu, nggak paham sama sekali artinya, maksudnya tuh apa ini. Selanjutnya saya belajar lagi bahasa Arab ketika di MTS. Di MTS saya udah sedikit-sedikit nyantol lah pelajaran bahasa Arabnya, walaupun belum mendalam nih. Nah, selanjutnya saya masuknya ke SMA negeri, jurusan IPA lagi. Di situ pelajaran bahasa Arab tentu saya tinggalkan selama 3 tahun full. Selama 3 tahun itu saya nggak belajar bahasa Arab sama sekali. Wah, sebenarnya kalau dipikir-pikir haus juga rasanya pelajaran-pelajaran atau suasana agamis di MTS dulu ketika di SMA itu sudah nggak ada lagi. Namun itu semua adalah pilihan saya. Jadi memang saya ingin masuk ke situ, dan kemudian pada tahap selanjutnya saya memutuskan lagi untuk masuk ke pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga. Tentu di awal masa kuliah tidak ringan deh, tidak semudah membalikan telapak tangan. Gimana menjalaninya? Yang tadinya sudah 3 tahun lepas sama sekali dari bahasa Arab, kemudian masuk ke perkuliahan bahasa Arab lagi. Di awal memang setiap mahasiswa baru akan menonjol mereka-mereka yang sudah lulusan pesantren, lulusan madrasah-madrasah yang sudah lama belajar bahasa Arab. Mereka pasti akan lebih menonjol daripada kita yang masih awam gitu ya. Namun percaya atau tidak, ternyata sebenarnya hal itu bisa dikejar dan kita bisa mengimbangi, asal memang kita harus butuh usaha yang lebih. Jadi waktu itu karena saya merasa kurang bisa mengejar ketertinggalan, jadi saya memutuskan untuk nambah privat, dan saya privatnya pun dengan teman saya sendiri. Teman saya udah pintar bahasa Arab, saya minta ajarin saya ketika pulang sekolah dalam beberapa kali seminggu itu kita privat. Jadi saya belajar dari dasar lagi, kemudian terus menerus hingga bisa mengikuti perkuliahan dengan normal. Kemudian bagaimana perjalanan mengikuti pembelajaran bahasa Arab yang selanjutnya? Pernah pada suatu saat itu saya mengalami hampir keputusasaan. Artinya saya merasa sangat terbebani dan merasa tidak sanggup lagi bertahan ketika menemui mata kuliah. Waktu itu namanya mata kuliahnya Al-Qiraah atau reading, dalam bahasa Inggris reading gitu ya. Di sana modul atau materinya itu seluruhnya berbahasa Arab, gundul. Kemudian pengajarnya sendiri, dosennya adalah orang yang sudah lama di Arab, sehingga seluruh pengantar kuliahnya dengan berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya pun bahasa Arab orang yang sudah lama di Arab. Jadi sudah sangat lancar gitu. Saya merasa stres dan saya hampir putus asa, hingga waktu itu saya sudah pengen pindah jurusan. Namun akhirnya ibu saya menasehati saya untuk bertahan setidaknya sampai semester itu dulu. Kemudian saya oke, dan mencari cara gimana nih untuk bisa bertahan setidaknya sampai semester ini. Saya berusaha untuk membuat bekal setiap kali mau masuk ke kelas ini. Jadi ketika saya masuk kelas, jangan sampai saya itu posisi 0 dalam hal modal belajar. Jadi karena modul sudah ada, modul berbahasa Arab sudah ada, maka sebelum masuk ke kelas ini saya harus pastikan saya udah harokati semuanya, udah saya cari artinya semuanya. Jadi saya udah tahu ini teksnya tentang apa, kata-kata ini apa artinya, saya udah cari sebelumnya. Sehingga ketika perkuliahan, walaupun masih meraba-raba juga, saya sedikit banyak udah ada yang nyantol. Penjelasan dari dosen pun kemudian saya paham, karena sedikit banyak penjelasan itu sangat terkait dengan teks yang ada.
Nah sebenarnya akhirnya kemudian ajaibnya cara itu membuahkan hasil yang baik. Jadi saya kemudian bisa mengikutinya dengan senang hati, karena apa yang dijelaskan dosen bisa saya tangkap kemudian. Dan di akhir mungkin ajaibnya, yang tadinya ini mata kuliah yang saya benci hingga meneteskan air mata pada saya, akhirnya justru ini menjadi mata kuliah favorit saya, yang paling saya sukai. Kemudian apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa pertama, ternyata tidak ada yang tidak bisa dipelajari, itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang memiliki kemauan yang kuat itu akan bisa mengejar orang yang sudah memiliki kemampuan yang banyak terlebih dahulu. Apalagi jika orang yang memiliki kemampuan itu semangatnya menurun, dia akan bisa tersalip oleh orang yang punya kemauan kuat dan usaha yang besar ini. Jadi catatan penting untuk kalian yang mungkin belum pernah belajar bahasa Arab. Hari ini aku disuruh belajar bahasa Arab karena masuk ke madrasah aliyah. Jangan putus asa, jadi semuanya bisa dipelajari, tetap semangat. Pasti kalian bisa mengejar, asal ada kemauan yang besar di dalam diri kalian. Nah, kemauan yang besar itu pasti akan menghasilkan usaha yang besar pula. Dan Bapak Ibu guru selalu siap dalam memberi fasilitas atau fasilitasi rasa ingin tahu kalian. Jadi dengan sama-sama berjuang pasti kalian akan bisa. Dan satu catatan lagi, bahwa dalam belajar bahasa Arab ini ada hal yang sangat penting yang akan sangat membantu, yaitu penguasaan baca tulis Al-Quran. Jadi ketika kita udah baik baca Qurannya, ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan udah semakin familiar melihat teks-teks Arab. Kita udah akan langsung bisa, ini satu kata, udah langsung bisa membacanya bisa, kemudian intonasi, artikulasi itu sudah biasa, karena di dalam baca tulis Al-Quran itu sangat diperhatikan, makhraj, panjang pendek dan sebagainya. Jadi kemampuan baca tulis Al-Quran sebaiknya semakin diperbaiki dan dimaksimalkan, maka itu akan sangat-sangat membantu dalam kita belajar bahasa Arab. Nah, itu semoga ada inspirasi yang bisa kita ambil. Nah, itulah tadi sedikit cerita pengalaman saya dengan bahasa Arab. Semoga ada inspirasinya dan tetap semangat. Terima kasih telah menyaksikan perkenalan saya. Syukran ala husni ihtimamikum wa asallahu ayyaj'alana ummatan sa'idatan wa mubarakatan bi'ulumihi al-wasi'ah. Jadi saya berdoa semoga kita semua digolongkan dalam kelompok hambanya yang senantiasa berbahagia dan juga diberkahi karena ilmu-ilmu